Tuhan tidak akan buat apa-apa. Ada anak umur 14 tahun, wanita, dijodohi mamanya sama satu laki-laki, lebih tua sedikit, dan masih kuliah, dan karena masih muda yang lakinya pergi ke Jerman, anaknya tetap di Indonesia. Berapa tahun kemudian yang lakinya pulang, dibuat pesta, dan para perempuan ini datang ke pesta itu, merayakan sukses dia dari belajarnya di Jerman. Setelah pesta, perempuan ini menemukan dirinya sudah berubah, dan dia tahu ada satu yang berubah. Nah, ternyata di pesta itu minumannya ditaruh sesuatu, dan singkatnya dia diperkosa. Dan dia hamil. Yang laki-lakinya kembali lagi ke Jerman, dia sendirian. Dan mamanya bawa ke dukun, suruh gugurin. Dukunnya masukin silet patah-patah di dalam pisang, suruh dia makan. Sadis, saudara. Dia makan, gak gugur juga, diinjek-injek perutnya. Gak gugur juga. Akhirnya sama dokter digugurkan. Sudah, laki-laki yang dari Jerman datang lagi dan menikah. Pindahlah mereka ke Jerman. Bikin perjanjian, gak boleh punya anak. Oke, ternyata hamil. Dan dituduh ini bukan anaknya, dipukulnya dia, dan disuruh menggugurkannya lagi. Dia gugurin. Terus dikunci apartemennya, kalau tiap suaminya pergi kerja dia dikunci seperti binatang gitu. Jadi dia cuma lihat dari celah-celah pagar itu, lihat orang. Satu waktu tetangganya lihat orang Jerman, baru sadar, ini nggak boleh. Terus dicari tahu, dibikinnya lah kunci palsu, sehingga kalau tiap suaminya pergi, orang ini bisa keluar untuk 2 jam saja. Ketahuan juga akhirnya, dipukul lagi. Wah, saya bilang, kok ada orang kayak begini nasibnya ya. Akhirnya dia oke lah, dicariin kerja karena kebutuhan uang, lihat tuh materi. Karena uang damai, ya kita butuh uang, sudah kamu kerja ya, tapi semua gajinya kasih saya. Kerjalah dia di salon, gajinya dikasih. Tapi dia dapat tip. Gajinya dikasih, dia kumpul tip. Nah, dalam hatinya dia sudah simpen, dia mau lari. Begitu dia dapat one way ticket, dia lari. Dia pergi ke Brasil, ke temannya. Sampai di sana temannya ketakutan, ditelepon suaminya, nih si istrimu ada di sini. Dicari, dijemput, dipukul lagi. Nggak tahan, cerai. Waktu cerai itu dia kerja dan dia rubah identitas dia. Aduh, hancur sekali semua. Dia rubah, dia ganti nama dia semua, dia rubah total identitasnya. Dan dia kerja dengan nama yang baru. Kenal dokter orang Jerman. Diajak nikah lagi. Baru setahun mabok-mabokan, dipukul-pukul, buat hamil disuruh gugurin. Kenapa selalu gitu? Akhirnya cerai, singkat. Serem banget, saudara. Dia udah putus asa banget. Dari hasil perceraian ini hartanya dibagi, lumayan dia punya uang banyak. Pindah dia ke Bali. Dia ke Bali, lang-lang buana, ngaco. Kakaknya telepon ke Pak Arifin, tolong titip adik saya tidak tahu sudah hancurnya kayak apa. Oke, ini teleponnya suruh datang. Ini perempuan datang naik motor Harley Davidson. Bayangin aja, datang ke lembah pujian naik Harley Davidson. Datang Pak Arifin lagi gitaran gini, apa yang saya bantu? Cuman cerita gini. Pak Arifin pulang bilang, ampuni, baru kamu balik lagi. Marahnya luar biasa. Ampuni. Ya, nggak ada cara lain.
ampuni. Nanti kamu balik lagi. Kadang-kadang kebenaran itu nggak bisa diobral-obral gitu. Memang mesti begitu. Nah sembarang doa, ayo kita doain. Nggak bisa, saudara. Mungkin belum waktu Tuhan, kamu perlu rasain dulu. Kamu perlu siap dulu. Dia sakit hati sekali. Kenapa ini pendeta tumpang tangan kayak apa kayak? Cuma bilang begitu, pulang lagi. Tapi dia gelisah. Berapa hari dia datang lagi, dia bilang, Pak, kalau saya ampuni terus saya dapat apa, katanya. Dia mulai nanya. Ya kamu ampuni aja, nanti kamu lihat Tuhan buat apa. Saya bisa main, semua orang nyakitin dia sampai mamanya. Mulai dari mamanya kan. Lalu dia ampuni. Dia ampuni, saudara, begitu selesai dia ampuni, dia berubah. Perubahannya hitungannya detik, saudara. Seperti Yesus hari itu, detik itu juga langsung masuk dalam hidupnya. Dia bernyanyi, dia mulai bertumbuh, mulai suka terus di gereja. Kalau boleh tidur di gereja. Dia lagi asik-asiknya dengan Tuhan, Pak Rin bilang, ini bukan tempat kamu. Wah, dia marah, dia bilang, bagaimana sih Bapak nih, saya lagi senang. Nah, kok ini bukan, iya, kamu kayaknya nggak di sini. Karena duitnya banyak, saudaraku, rumahnya itu dia senang sekali orang asing datang dan maksa untuk kontrak rumah itu dengan sangat mahal. Coba lihat itu. Tambah banyak lagi uangnya. Akhirnya dia sekolah. Kalau kita ke Filipina, kemana aja dia sekolah. Terus benar Pak Arifin itu perkataannya. Tiba-tiba dia kerja di kapal pesiar yang paling mewah. Di kapal pesiar itu, dia bilang sama kaptennya, boleh nggak saya bikin kebaktian? Oh boleh, jam 10 malam. Jam 10 malam aja dikasih ruangan. Dipikir siapa yang mau datang? Jam 10 malam dia bikin kebaktian, 5 orang. Lama-lama 10, lama-lama seluruh awak kapal datang, saudara. Waduh, saya nonton, saya lihat dari orang yang hidupnya hancur gitu. Waktu dia berketetapan, saudara. Seluruh awak kapal. Nah ini awak kapal ini kan kalau laki-laki begitu keluar rumah bukan milik istri kan, milik semua orang. Itu semboyannya. Itu filsafat kampungan tambal sulam yang kita ketemukan itu kan. Itu kan. Itu pelaut, ya kan? Gitu. Tapi saudara, sejak ada kebaktian itu, begitu berhenti di satu bangsa, satu negara, nggak ada yang turun. Semuanya diam di kamar, baca-baca buku, berubah dari seorang perempuan yang hancur. Sekarang dengan uangnya yang banyak itu, dia kemana-mana cuma bangun pantai asuhan. Cuma bangun pantai asuhan. Lalu mamanya telepon. Mamanya bilang, tolong kenalin Yesus yang kamu punya itu. Loh mama dari dulu Kristen, malah saya jadi gini kan. Mama yang Kristen dari dulu, Yesusnya kok beda? Ya beda. Saya mau Yesus yang kamu punya itu. Dia datang ke mamanya, rekonsiliasi, mamanya dibaptis, minggu depan mati. Tinggal dia ya. Dia naik pesawat, tiba-tiba dokter bilang dia mesti ke Filipina, ada konferensi, dia punya penyakit yang dia nggak boleh gerak. Itu hancur nanti. Oh saya lupa cerita, saudara, waktu operasi, seminggu lagi sakit. Kenapa? Handuknya ketinggalan di dalam. Wah, berkali-kali dia bahaya sekali. Nah ini di pesawat ini ceritanya dia mau ikut ini konferensi. Di pesawat, dia duduk di sebelahnya orang Yahudi. Karena mereka kenalan. Terus dia kenalan. Laki-laki itu kenalin namanya dalam bahasa Ibrani yang artinya kudus. Terus dia kasih tahu namanya. Laki-laki ini bilang, enggak, namamu bukan itu, kamu Samarian. Dia bilang gitu. Dia ketawa aja. Terus ngobrol-ngobrol, dia cerita hidupnya, dia cerita semuanya, penyakitnya. Lalu pramugari bawa minuman. Laki-laki ini bilang gini, kamu jangan minum dulu sebelum saya doakan. Saya doakan air minummu, nanti kamu sembuh. Wah dia senang, didoakan, dia minum. Dia nggak sadar.
Semuanya udah berubah. Tiba-tiba pesawat landing, terus mereka pamitan, laki-lakinya kasih turun kopernya, dia thank you, dia kok sehat. Dia jalan, dia keluar, laki-lakinya masih di belakang, terus dia mau balik lagi. Kok belum keluar? Dia tanya pramugari, mana tuh laki-laki tadi? Pramugarinya bilang ini, enggak, kamu penumpang yang terakhir. Saudara pikir itu siapa tadi kira-kira? Yesus duduk di sebelah dia. Kenalkan namanya, Kudus. Saudara tahu, kalau kamu berketetapan, memilih, kamu pikir Tuhan curang? Cuman soal waktu, perempuan ini butuh bertahun-tahun, saudara. Berapa kali cerai? Selalu salah. Operasi juga salah, handuk bisa ketinggalan di dalam. Lihat itu. Bagi orang Babel, mereka ini 3 pemuda, 4 pemuda ini sampah. Tapi Tuhan bisa membuat belas kasihan kepada pemimpin itu, memberikan kemurahan hati, dan membawa pemuda ini pada pengawas istana itu, yang bisa mengasihi mereka. Saudara, wah, waktu saya bahas saya bilang Tuhan gak main-main. Yang penting kita berketetapan hati. Ayat 10 bilang ini, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Lihat itu. Kira-kira siapa yang merubah orang ini? Kasih itu digerakkan oleh Allah. Kalau Allah tidak gerakan, orang ini langsung dipenggal, saudara. Kenapa kamu melawan? Kamu tawanan di sini. Dikasih racun pun kamu harus minum. Gitu. Ketika saudara mulai menetapkan hati, maka Allah mulai merancang segala sesuatu bagi kamu. Hanya sulit memang untuk kita percaya. Sulit. Sulit, Pak. Nggak apa-apa. Saya tahu kok. Kan saya nggak bilang gampang juga di sini. Saya cuma sedang kenalkan Tuhan buat saudara. Bahwa Allah bisa memberi kita kemurahan hati terhadap orang yang belum percaya sekalipun. Saudara dan saya tidak perlu kompromi untuk dapat kemurahan hati. Tipuan iblis itu bentuknya kayak gini. Jika kamu berusaha menjadi seperti orang itu, maka mereka akan menyukai kamu. Tapi enggak. Alkitab bilang jika kamu memiliki sifat Allah, jika kamu menetapkan hati kamu, mereka yang akan menyukai kamu. Kekudusan itu bukan sombong. Kekudusan itu punya daya tarik. Sebenarnya orang yang menghina kamu itu paling fanatik sudah sebenarnya dia mau bilang bahwa dia mau kayak kamu. Cuman dia nggak bisa, maka dibalik jadi penghinaan. Sebenarnya dia jealous dengan kamu. Sebenarnya dia tertarik mau hidup seperti kamu. Hanya dirubah jadi ejekan. Apa yang kamu ingini akan menjadi milikmu sendiri. Kamu akan memiliki kemurahan hati yang mengherankan dari orang-orang di sekitarmu. Belum selesai, saudara. Allah belum selesai, bukan cuma sampai di situ. Karena ketetapan hati jugalah pada akhir hari ke-10. Saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Pasal 15 bilang begini, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Butuh 10 hari. Takes time. Waktu sudah tetapkan hati, nggak jadi besok. Nggak berubah besok lusa. Mungkin kamu perlu waktu. Setelah lewat 1-2 tahun, kamu udah mati kok. Kamu nggak jadi miskin kok. Sudah lama kan kita jadi orang Kristen. Ini poin. 10 hari.
Mungkin kamu perlu berapa tahun. Tapi itu pasti. Karena yang kamu terima itu benih. Benih itu perlu proses, saudaraku. Waktu saudara tetapkan hati hari ini, kamu sedang sirami dia. Kamu tetapkan lagi besok. Tergoda. Tapi kamu pilih menetapkan hati. Kamu sedang sirami dia. Begitu dia tumbuh, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Mereka menetapkan hati dan mulai bertindak menurut iman mereka. Belum selesai. Setelah semua itu, Allah melakukan yang lebih lagi bagi pemuda Ibrani ini. Lihat ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan. Luar biasa. Pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya langsung minta ini tadi. Saya ternyata tahu Tuhan, kalau saya nggak tahu mungkin saya banyak kompromi. Ampuni saya Tuhan sebelum saya berkhotbah. Saya memilih menetapkan hati. Saya kepingin punya semuanya. Saya pengen punya pengertian. Saya pengen punya kepandaian. Saya mau punya pengetahuan. Sebab umatku binasa karena bodoh. Ternyata cuma di situ. Ahli-ahli sejarah itu habisin waktu lama selidiki semuanya. Para arkeolog itu semua nulis ini sekian juta tahun lah. Ini fosil ini semuanya. Saya pikir tambah pinter kok tambah bodoh sih. Tambah sulit baca buku itu sakit kepala. Kalau baca Alkitab jelas ini begini. Kamu belajar apa saja, tapi kalau kamu tidak senternya Allah, kamu buang waktu. Kamu buang waktu. Kepada Daniel ditambahkan, diberikan semuanya. Hebat itu. Ayat pertama tadi Allah menyerahkan mereka ke Babel. Kayaknya Tuhan kalah. Ayat 9 Allah mengaruniakan karena Daniel menetapkan hati. Ayat 17 Allah memberikan, itu bonus. Tambah kepandaian, pengertian, tambah semuanya. Ayat 18 setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kan tetap kerja tuh saudara. Saudara tetap kerja di dunia. Saudara tetap kerja dengan orang yang mungkin fasik. No problem. Tetapi bukan mereka yang rubah saudara. Saudara mesti tahu bahwa bukan dia yang menentukan masa depanmu. Bukan. Tuhan bisa bikin gelisah, dia malam-malam kasih proyeknya ke sini. Bisa. Bahkan yang udah di tanganmu bisa terlepas kok. Bisa. Saudara mau percayain siapa sekarang? Saya mau percayain siapa? Saya ingat ngomong-ngomong sama orang-orang, karena ngomong-ngomong sama orang, mereka suka nasihatin temannya kan satu dengan yang lain. Saya ikut-ikut dengar gitu. Ya, mereka bilang, sudahlah mau ambisi apa lagi, ingatlah dulu saya siapalah, sekarang saya bisa begini, cukup sudah. Nah, saya dengar mereka ngomong, saya mulai pikir diri saya juga, ya dulu lu siapa Chris? Kamu mau kejar apa sekarang gitu? Bersyukur sama apa yang kamu dapat sekarang. Iya Tuhan. Saya kayak mesti dengar orang itu ngomong, ternyata feedbacknya buat saya. Udah, baru saya bilang terima kasih Tuhan, saya di Ambon nih Tuhan. Biar keluar negeri senang-senang, tapi pikir-pikir enggak, Ambon ladangnya Ambon. Gitu. Mau ambisi nyari apa? Nah. Kalau Tuhan enggak tempatin, Tuhan enggak suruh, jangan coba-coba bikin sendiri. Jangan. Waktu mereka menetapkan hati untuk mengikuti Yesus,
untuk melayani dia. Saya mau bilang, kalau saudara tetapkan hati untuk ikut Yesus, melayani, you are the best. Bos bukan tentu best. Tapi kalau kamu the best, itu bos itu cuma soal waktu. One day kamu jadi bos kok. Wow. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal, itu belum selesai ya, sudah lihat Tuhan dengan mereka ya. Cuman satu aja keputusan, menetapkan hati, cuman itu. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Luar biasa. Saya cerita perempuan itu tadi. Saya dikasih lihat fotonya. Ini lagi kemarin kita ke timur, Pak Kris sama dia. Cuman mau cari anak-anak piatu di sana, bikin panti asuhan. Dia yang biayain semuanya. Sekarang dia cuman keliling-keliling dengan uangnya itu. Saya bilang luar biasa. Luar biasa. Saya cuma bilang wow. Orang yang hancur. Dulunya dia bukan Kristen. Mamanya udah ke gereja-gereja. Tapi bisa berbalik. Mamanya bisa telepon. Bilang, kenalin dong Yesusnya kamu. Saya kepingin satu kali orang lihat kamu semuanya. Dan orang ngomong begitu. Tuhan dia lain nih. Ini cuman Tuhan nih yang buat dia kayak gini. Wah, itu kamu gak usah khotbah. Itu sudah dipermuliakan Tuhan itu. Tuhan sudah mulia sekali dengan hidupmu yang kayak gitu. Nah, saya mau cuman hari ini, ubahlah hidupmu. Tetapkanlah pilihanmu kepada nilai-nilai yang Allah mau. Dan Allah akan membuat kita berhasil secara ajaib. Yoel 2, Yoel 2:25. Nah, coba bacakan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasil. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun, bukan hari lagi, tahun-tahunmu. Terusin. Yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengiris. Stop. Sudah habis tuh tahun-tahun itu. Dimakan oleh belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan. Udah habis tahun-tahunmu. Kamu mesti udah miskin, udah melarat, udah bangkrut, udah habis itu. Tapi Tuhan bilang, aku akan pulihkan itu. Terus? Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. Maka kamu sudah nggak punya siapa-siapa tuh? Kamu bukan orang penting lagi. Tapi Tuhan bilang ini, tentaraku yang besar, besar banget kalau tentaranya Tuhan, saudaraku. Akan kukirimkan, itu sangat pribadi loh, ke atasmu. Sangat pribadi, itu buat kamu sendiri itu. Kukirimkan ke atasmu, terus? Maka kamu akan makan banyak. Berubah nggak? Dari hilang tahun-tahunmu, sekarang kamu akan makan banyak-banyak, terus? Dan menjadi kenyang. Menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-puji nama Tuhan Allahmu. Memuji nama Tuhan Allahmu. Terus? Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Aduh, saya suka ini loh. Memperlakukan kamu dengan ajaib, berarti tidak biasa-biasa. Harus dengan ajaib. Nggak bisa yang biasa-biasa. Harus dengan ajaib. Dan ini, kamu tidak akan menjadi malu. Artinya dulu kita malu banget. Tuhan bilang kamu nggak akan jadi malu lagi. Untuk selama-lamanya. Maukah kamu menetapkan hatimu hari ini? Tundukkan kepala saudara. Saya mau saudara dengar saja. Jangan menyanyi. Tapi serahkan apa yang perlu diserahkan. Buang apa yang perlu dibuang. Ambil apa yang perlu diambil. Jadikan lagu ini sebagai doamu.